Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, gua mau ngerekomendasiin film yang seru dan tentunya nggak kalah seru dari film yang udah direkomendasiin sebelumnya. Film bergenre horor yang dirilis pada tahun 2006 ini merupakan salah satu film yang sangat-sangat mengerikan karena menampilkan aksi-aksi kekerasan yang penuh kebrutalan. Akan tetapi, adegan-adegan mengerikan yang ditampilkan di film ini mampu memberikan keseruan tersendiri, sehingga membuat film ini masih sangat asik banget untuk ditonton. Nah, bagi kalian yang lagi bingung nyari film untuk mengisi waktu luang, film ini bisa jadi pilihan yang cocok banget untuk kalian tonton. Lalu, apakah film ini benar-benar menarik untuk disaksikan? Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita tonton videonya. Let's go. Cerita berawal dari sekelompok anak muda yang berasal dari suatu penjara, ingin melakukan suatu program di luar untuk bisa mengurangi masa hukuman mereka. Namun mereka tidak tahu apa yang akan dikerjakan dan kemana tujuan mereka pergi. Setelah lama menempuh perjalanan, akhirnya rombongan itu sampai di salah satu hotel yang bernama Blackwell. Lalu seorang wanita bernama Margaret menjelaskan kepada mereka apa tujuannya datang ke hotel yang kumuh dan sudah berantakan. Ternyata mereka ditugaskan menjadi relawan untuk merapikan hotel itu agar bisa dialihfungsikan sebagai tempat penampungan para tunawisma. Lalu para pemuda merasa kesal karena sebelumnya mereka tidak diberitahukan apa yang akan dikerjakan. Namun seorang wanita bernama Hana memberitahukan selama 3 hari bekerja di hotel ini akan mengurangi masa tahanan mereka selama sebulan. Kemudian mereka pun diberitahukan lantai mana saja yang boleh dibersihkan dan lantai mana saja yang dilarang untuk dibersihkan. Karena hotel itu sempat mengalami kebakaran, Margaret tidak ingin sesuatu yang tidak diinginkan terjadi kepada mereka. Ketika para pemuda mendapatkan tugasnya masing-masing, kemudian seorang pria bernama Ricky mengajak temannya yang bernama Tyson untuk mencari barang-barang berharga yang telah ditinggal oleh si pemilik hotel. Akan tetapi Tyson menolaknya. Namun dengan giginya si Ricky terus merayu Tyson agar mau ikut bersamanya. Singkat cerita, setelah selesai mengerjakan tugasnya, kemudian seorang pria bernama Michael mengajak yang lain untuk berpesta di lantai penthouse. Ketika Michael dan yang lainnya pergi untuk berpesta, kemudian Ricky dan Tyson mulai melakukan aksinya. Dengan bermodal denah yang dimiliki oleh Ricky, akhirnya mereka menemukan kamar yang diyakini tempat disimpannya benda berharga. Namun mereka malah menemukan mayat seorang tunawisma yang sudah membusuk. Mereka beranggapan orang itu mati bukan akibat kebakaran, karena kebakaran di hotel itu terjadi 30 tahun yang lalu. Dan yang lebih menyedihkannya lagi, kedua mata dari si mayat telah hilang. Melihat hal itu, Ricky yang ketakutan langsung lari dari tempat itu. Namun karena panik, Ricky pun tersesat. Kemudian tanpa Ricky sadari, ternyata ada seseorang yang muncul dari belakang. Dan tanpa permisi, si orang itu langsung menyerang dan menarik tubuh Ricky dengan senjata pamungkasnya. Dengan berteriak, Ricky pun meminta tolong, akan tetapi Tyson hanya terdiam melihat temannya dibawa oleh psikopat. Di tempat lain terlihat seorang pria bernama William dan seorang wanita bernama Hannah sedang asik menikmati minumannya sambil curhat tentang kehidupannya masing-masing. Dan tidak lama kemudian Margaret datang memberitahukan bahwa ada seseorang yang menjalankan lift. Kemudian Hannah pergi untuk memeriksa apakah Michael dan yang lainnya telah meninggalkan kamar mereka. Akan tetapi lift yang ia naiki malah menuju ke lantai atas. Ketika Hannah berpikir keadaan baik-baik saja, tiba-tiba psikopat langsung menghajar Hannah hingga tewas. Dan kemudian dengan teganya psikopat mengambil bola mata Hannah.
Di tempat lain terlihat dua orang perempuan sedang asik mengobrol. Mereka adalah Kira dan Christy. Ternyata si Kira sedang galau karena ia bertemu dengan Michael, pria yang sudah menyebloskannya ke dalam penjara. Karena sudah muak dengan si Michael, Kira ingin kabur dari tempat itu. Lalu Christy memberitahukan kepada Kira jika ingin kabur, ia bisa lewat dapur karena ia melihat sebuah lubang yang mungkin menuju keluar hotel. Ketika Kira sudah berada di dapur, ia kesulitan untuk membuka jendela. Lalu Kira mencari alat agar bisa membuka jendela itu. Akan tetapi Kira malah terjatuh. Lalu Kira melihat ada lift barang bergerak. Karena saking parnonya, ia menganggap itu ulah Michael. Ternyata itu bukan Michael, melainkan psikopat. Dan dengan senjata pamungkasnya, ia berhasil menarik Kira ke dalam lift. Mendengar ada kegaduhan, Margaret dan William langsung bergegas pergi ke dapur. Namun mereka terlambat untuk bisa menolong Kira. Karena berfirasat buruk, Christy memberitahukan bahwa anak-anak yang lain sedang berada di penthouse. Kemudian William dan Christy pergi menuju lantai penthouse. Ketika berada di dalam lift, William melihat ada darah di tubuh Christy. Lalu ketika mereka melihat ke atas, ternyata darah itu berasal dari tubuh Hannah ketika psikopat menghajarnya. Ketika William dan Christy berada di lantai atas, ia bertemu dengan Tyson yang sedang ketakutan karena melihat temannya dibawa oleh psikopat. Kemudian William bertanya kepada Tyson bagaimana ciri-ciri orang tersebut. Tyson mengatakan bahwa orang itu besar, menggunakan rantai panjang, dan memiliki lubang di belakang kepalanya. Setelah mendengar hal itu, William teringat kejadian 4 tahun lalu, ketika ia dan temannya mendapatkan telepon dari seseorang bahwa di sebuah rumah kosong ada suara orang berteriak. Ketika William dan temannya memeriksa, ia melihat ada seorang wanita yang sedang menangis. Dan yang lebih menyedihkan lagi, ternyata kedua bola mata wanita itu sudah hilang. Dan tidak lama kemudian datang seorang dengan kapaknya langsung membunuh temannya dan juga menebas tangan William hingga putus. Akan tetapi William berhasil menembaknya hingga orang tersebut kabur. Mendengar hal itu, Tyson baru menyadari bahwa William telah menembak orang aneh yang telah banyak membunuh orang dengan mencabut bola matanya. Kemudian Christy merasa heran apa yang orang itu inginkan dari Kira. William menyadari psikopat itu tidak membunuh orang yang memiliki tanda seperti tanda agama, dan ternyata Christy mengetahui bahwa Kira memiliki tanda religius di dadanya. Setelah itu William menyuruh Christy dan Tyson untuk pergi dari hotel, dan ternyata tanpa William sadari, tiba-tiba psikopat menyerang dengan menggunakan senjata pamungkasnya hingga tembus ke mulut William. Dan tidak lama kemudian akhirnya William pun tewas. Kemudian di suatu ruangan, Michael dan yang lainnya sedang asik menggelar pesta narkoboynya. Namun mereka tidak mengetahui bahwa psikopat sedang mengawasi mereka dari balik lorong rahasia. Dan setelah itu teman Michael yang bernama Russell pergi mencari tempat yang asik agar bisa berduaan bersama pacarnya. Di tempat lain ternyata Kira dikurung di salah satu ruangan khusus. Ternyata ruangan itu dipenuhi oleh mayat-mayat korban dari psikopat. Dan ia juga melihat Ricky yang sedang pingsan dalam keadaan tangan yang terikat. Dan tidak lama kemudian psikopat pun datang. Lalu dengan sadisnya dan tanpa belas kasihan, psikopat langsung mencungkil bola mata Ricky menggunakan jari-jari lembutnya. Di ruangan lain, ketika Russell dan sang pacar sedang asik di ranjang empuknya, ternyata di bawah ranjang itu ada semacam kabel yang terhubung langsung ke kamar psikopat. Berkat itu, psikopat bisa mengetahui di mana Russell berada. Kemudian si pacar yang bernama Melissa menyadari ada sesuatu yang aneh ketika ia melihat sebuah cermin. Kemudian Russell pun memeriksanya. Ternyata ia mengetahui bahwa cermin itu adalah cermin 2 arah. Dan tidak lama kemudian psikopat pun muncul dari balik cermin. Akan tetapi Russell dan Melissa dengan cepat melarikan diri dan bersembunyi.
Lalu Russell menyuruh Melissa keluar melalui jendela dengan menggunakan tali. Ketika Melissa berhasil turun, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik tali itu. Dan ternyata psikopatlah yang menariknya. Mengetahui hal itu, Melissa berusaha melepaskan diri dari ikatannya. Akan tetapi usahanya tidak berhasil dan ia malah tergantung. Melihat Melissa yang tergantung, dengan sengaja psikopat melepaskan tali yang ia pegang. Dan kemudian Melissa langsung meluncur mulus ke bawah gedung. Akan tetapi Melissa masih bisa hidup dengan tangan yang terluka. Setelah itu datang seekor anjing yang sedang kelaparan. Ternyata si anjing memanggil kawanannya dan langsung menyantap Melissa. Setelah itu, ketika Michael dan seorang wanita bernama Kayla ingin turun menggunakan lift, ternyata psikopat sudah berada di samping Kayla dan langsung menyerangnya. Dan dengan beraninya Michael menghajar psikopat, dan setelah itu Michael bersama Kayla melarikan diri dan langsung bersembunyi. Akan tetapi psikopat terus berusaha mencari Michael dan Kayla. Pada awalnya psikopat tidak berhasil menemukan mereka. Namun ketika psikopat hendak pergi, ia mendengar suara handphone. Dan ternyata suara handphone itu milik Kayla. Lalu psikopat pun memasukkan handphone itu ke mulut Kayla sampai handphone itu tertelan. Di tempat lain terlihat Tyson dan Christy yang sedang panik karena mereka tidak bisa menemukan jalan keluar. Lalu terdengar suara langkah kaki yang mereka pikir itu langkah kaki dari psikopat. Kemudian Christy yang membawa senjata lalu menembak dan ternyata itu adalah Michael dan bukan psikopat. Kemudian mereka mendengar suara lift. Karena berpikir dalam lift psikopat, mereka pun bersiap melawannya. Akan tetapi psikopat tidak keluar dari lift, melainkan muncul dari balik tembok dan langsung menyerang mereka. Namun lagi-lagi dengan beraninya Michael berhasil melawan psikopat. Melihat itu, Christy dan Tyson langsung melarikan diri menggunakan lift. Akan tetapi psikopat berhasil menghancurkan tombol lift hingga membuat lift itu berhenti. Lalu dengan kapak saktinya psikopat berusaha menghancurkan pintu lift. Akan tetapi Tyson dan Christy dengan cepat berhasil keluar melalui pintu yang ada di atas lift. Hingga pada akhirnya Christy dan Tyson berhasil selamat untuk sementara waktu. Kemudian Tyson dan Christy bersembunyi di ruangan tempat psikopat menyimpan mata-mata korbannya yang telah ia bunuh. Lalu mereka mendengar suara dari Kira yang sedang meminta tolong. Dan dengan cepat mereka langsung menolong Kira. Akan tetapi mereka tidak bisa karena psikopat keburu datang ke tempat itu. Lalu Christy mengatakan kepada Tyson bahwa mereka harus memancing psikopat keluar untuk bisa menyelamatkan Kira. Lalu Tyson pun memancing psikopat dengan menghancurkan koleksi-koleksi berharga milik psikopat. Mendengar ada kebisingan, psikopat pun pergi meninggalkan Kira. Kemudian dengan cepat Christy ke tempat Kira, akan tetapi ia tidak bisa menyelamatkannya karena psikopat membawa kunci untuk membuka gemboknya. Di ruangan berbeda, psikopat marah melihat sebagian koleksinya telah hancur. Kemudian ia merasakan ada seorang berada di ruangan itu. Dan ternyata orang itu adalah Tyson yang sedang bersembunyi. Kemudian psikopat mengetahui di mana Tyson bersembunyi. Tyson yang sudah ketahuan mencoba melawan, akan tetapi psikopat begitu kuat dan kemudian psikopat berhasil membunuh Tyson. Ketika Christy sedang berusaha membebaskan Kira, tiba-tiba ada orang yang masuk ke ruangan itu. Ternyata orang itu adalah Margaret. Lalu Kira pun terkejut karena psikopat itu adalah anak dari Margaret. Dan ternyata Margaret hanya mengincar William karena ia telah melukai anaknya 4 tahun yang lalu. Kemudian Margaret menghasut anaknya untuk segera menghabisi Kira. Namun psikopat malah menolaknya. Ketika Margaret hendak membunuh Kira, ternyata psikopat malah menghalangi. Dan yang lebih menganehkannya lagi, psikopat malah membunuh ibunya sendiri. Setelah itu psikopat pun langsung membawa pergi Kira. Namun Christy yang masih hidup masih berusaha menyelamatkan temannya. Ketika Christy berhasil menemukan Kira, ternyata psikopat sedang asik termenung dengan memeluk erat Kira.
Akan tetapi, Christy yang mendapatkan kesempatan emas malah membuang-buang peluang untuk membunuh psikopat. Kemudian, psikopat yang sadar langsung menyerang Christy dan tanpa basa-basi langsung mengambil bola matanya. Akan tetapi, tiba-tiba datang si Michael yang langsung menghajar psikopat. Kemudian mereka pun lari dari tempat itu. Namun, psikopat yang masih kuat berdiri langsung mengejar dan mencari Kira dan yang lainnya. Ketika sedang sibuk mencari, psikopat mendengar ada suara dari suatu kamar. Dan ketika ia masuk untuk memeriksanya, ternyata dari belakang Michael dan Christy langsung menghajarnya sampai pada akhirnya psikopat pun jatuh dari jendela. Akan tetapi psikopat masih bisa selamat. Lalu dengan tongkat saktinya Michael terus menghajar psikopat agar ia jatuh. Namun cara itu tidak berhasil. Kemudian dengan kesalnya Christy menusuk mata psikopat dengan tombak saktinya. Dan akhirnya ia pun terjatuh dari ketinggian dan tewas terbujur kaku di lantai. Dan akhirnya dengan tubuh lemas, letih dan lunglai, Kira, Christy dan Michael bisa keluar dari hotel itu dengan selamat. Lalu